poin yang kelima. Poin yang kelima, kalau kita ingin hidupnya berkah, dicintai oleh Allah, maka kita harus sama-sama jaga Al-Quran kita. Jaga Al-Quran kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis sahih lainnya dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Ketika membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung sebagai 10 kebaikan. Artinya kita baca alif lam mim 3 huruf, kalau dikali 10 berarti 30 kebaikan. Belum lagi kalau kita baca basmalah, bagaimana kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang barusan kita bacakan sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Kalau dikali 10 aja, kita udah dapat berapa barusan? 190 kebaikan. Yang Masya Allah, harus sama-sama kita syukuri dan bangga menjadi orang Islam. Izin ayahanda bunda bisa sama-sama kita perhatikan sejenak bahwa kita umat Islam namanya Al-Quranul Karim. Sekali lagi Al-Quranul Karim. Karim di sini kan artinya adalah mulia. Muncul pertanyaan, kenapa ya hanya Quran saja, hanya kitab kita saja yang disebut mulia? Ternyata di dalamnya ada kemuliaan apa saja. Pertama, Al-Quran bisa disebut karim, bisa disebut mulia karena diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya nabinya yang paling mulia, tapi ternyata bulannya juga bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, bukan hanya nabi, bukan hanya bulan, bahkan malamnya juga malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru kita merasa, oh iya, kita tahu sebelumnya, tapi baru kita rangkai, kenapa bisa pas ya? Nabinya nabi yang paling mulia, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Iya ya, bulannya juga bulan yang paling mulia. Oh iya, bahkan sampai malam yang paling mulia. Artinya kita yang membaca Al-Quran, kita yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayahanda bunda izin sedikit cerita. Ini mungkin menjadi acuan kepada kita semua dan juga menambah rasa syukur kita bahwa kita yang hadir di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, bisa melihat meskipun mungkin sudah ada yang pakai kacamata, bisa berbicara, mungkin ada di antara kita yang bicara sudah mulai terbata-bata, tapi kita masih bisa melihat dan bisa berbicara. Saya mau izin cerita, kebetulan background pendidikan saya izin sekali S1 dan S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang ingin saya ceritakan di sini, kampus kami fokus mendalami segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Al-Quran. Salah satunya yang ingin saya ceritakan di sini, ada namanya Quran Braille, ada juga namanya Quran Isyarat. Kita bahas satu sedikit dulu. Quran Braille di sini adalah Quran yang digunakan bagi teman-teman kita yang tunanetra, tidak bisa melihat alias buta. Bagi mereka yang buta nggak bisa melihat, pakai Quran yang beda dengan Quran kita. Quran kita ada teksnya, ada artinya, ada Arabnya. Mereka Qurannya seperti kertas ini, putih polos, tidak ada coretan apapun. Bagaimana cara mereka membaca? Dengan meraba. Merabanya itu bukan sembarang meraba. Mungkin ada yang kepikiran baca Bismillah tinggal cari mana huruf ba, mana huruf sin, mana huruf min. Ternyata enggak. Ada rumusnya ini berbeda. Saya contohkan ya. Jadi untuk membaca Quran Braille, rumusnya ada titik 6. Anggap ini kertas polos putih, sebentar bunda izin, ini titik 6. 1, 2, 3 di sebelah kiri, 4, 5, 6 di sebelah kanan. Dari ulang seperti ini. 1, 2, 3 sebelah kiri, 4, 5, 6 sebelah kanan. 3 titik kiri, 3 titik kanan. Contoh, mau baca huruf alif saja, yang muncul hanya titik 1, sisanya nggak muncul. Mau baca huruf ba, yang muncul hanya titik 1 dan titik 2, yang lainnya nggak muncul.
Mau baca huruf ta, titiknya 2, 3, 4, 5, 2 di kiri, 2 di kanan. Bisa kita bayangkan tiap huruf, bahkan tiap harokat berbeda rumusnya, berbeda titiknya. Mau gak mau harus dihafal, mau gak mau harus difahami. Tapi Masya Allah, begitu banyak orang yang buta masih semangat baca Al-Quran hanya karena ingin dekat, hanya karena ingin tenang hatinya. Itu baru satu Quran beri. Bahkan ada orang yang buta hafal Al-Quran. Ini yang seharusnya menambah rasa syukur kita. Masih bisa melihat dengan mudahnya, tapi kita jarang baca Al-Quran. Itu satu Quran beri. Kemudian yang bikin saya merinding, yang kedua ada namanya Quran isyarat. Quran yang digunakan bagi saudara kita yang mohon maaf tidak bisa bicara alias bisu. Dia kalau nggak bisa bicara, baca Quran yang menggunakan isyarat tangan. Boleh ya Bunda izin ayah anda sama-sama kita belajar, termasuk diri saya kembali belajar lagi. Kita genggam tangan sebelah kanan, boleh izin sama-sama seperti ini. Kalau aslinya ini sejajar dengan dada sebelah kanan di sini, tapi sengaja saya taruh depan agar terlihat oleh semuanya ya. Aslinya di sini harus saya luruskan. Kemudian kita belajar di sini. Mau baca huruf alif, simbolnya adalah jempol. Boleh sama-sama kita jempol begini. Ini huruf alif. Mau baca huruf ba, simbolnya telunjuk seperti ini. Ini ba. Titiknya kan satu. Ta titiknya ada 2, jarinya 2 seperti ini. Rapat dia. Sa titiknya ada 3, jarinya 3 rapat seperti ini. Jadi kalau baca alif ba ta sa gimana? Alif ba ta sa. Ini masih agak gampang. Masuk huruf yang mirip-mirip lagi. Jim, ha, kha. Jim dulu 4 jari miringkan sebelah sini, 4 jari miringkan. Kemudian jim kan ada titiknya ya. Titiknya di dalam perut, maka jempolnya taruh di sini, nandain di titik huruf jim. Mau baca huruf ha, ada titik atau tidak? Tidak. Jempolnya diumpetin ke belakang. Seperti ini, menandakan tidak ada titiknya huruf ha. Huruf ho ada titiknya? Di bagian atas, jempolnya dimunculkan seperti ini. Ini huruf ho. Jadi kalau mereka membaca jim ha ho saja gimana nih? Jim ha ho. Yang mirip lagi huruf apa? Dal, zal, ro, zai. Huruf dal dulu jempolnya dimiringkan, tambahin jari telunjuk, ini huruf dal. Zal ada titiknya? Ada. Jari tengah taruh di atas telunjuk. Setelah kita tiban begini, harus ditekuk begini. Jadi tekuk ini zal, dal, zal, dal, zal. Ro, telunjuk miringkan ke kanan, telunjuk miringkan ke kanan, ini ro. Zai, tambah jari tengah, ro, zai. Jadi kalau tadi dal, zal, ro, zai, dal, zal, ro, zai. Yang ini tadi saya nggak sampai akhir, beberapa saja. Sin, shin, sol, dot. Kita sampai dot aja dulu. Sin, 5 jari harus rapat. 5 jari harus rapat. Shin, atau yang kita baca sya, shin, shu, yang ada titiknya, 4-nya dibuka, tapi jempolnya harus tetap rapat. Sin, shin, bareng-bareng sin, shin. Sol, ya, atau yang kita baca sol, 4 genggam, jempol taruh depan. 4 genggam, jempol taruh depan. Ini sol. Tolnya, jempolnya dikeluarin, jempol dikeluarin. Jadi sin, shin, sol, tol, sin, shin, sol, tol. Kira-kira susah atau gampang? Susah. Coba baru kita dari alif lagi. Oh masya Allah, liar ustazah. Pelan-pelan saja izin baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sol, dal. Masya Allah, Pak Ade begini apa saja. Ade begini Pak. Kira-kira susah aja atau susah banget tuh? Susah banget ya Pak Bu. Ternyata yang barusan kita praktekkan lumayan pegel, lumayan susah. Itu baru huruf, belum termasuk harokatnya. Kalau pakai harokat beda dari gerakannya. Contoh yang paling gampang huruf apa kira-kira? Alif, oh masya Allah. Balik lagi kita ya. Alif
jempol. Kalau alim mau dikasih alamat saja, ada banyak namanya. Fathah bacanya jadi A, kanan geser ke kiri. Sekarang taruh posisinya di kanan. Kalau bacanya fathah jadi A, geser ke kiri. A. Kalau kasroh bacanya I, turun di bawah I. Kalau doma U, diayun sedikit. U. Jadi kalau ayu kan bacanya A, I, U. Kalau ada tasdidnya beda nih gerakannya. Pakai tasdid gimana? Jempolnya diputer, bagaimana jempolnya diputer, jempolnya wae, badan terusan, kepala terusan. Jadi masya Allah izin, anda bunda yang barusan kita praktekkan bareng-bareng, yang barusan saya ceritakan sekilas ini, tujuannya kembali lagi untuk menambah rasa syukur kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang diberikan sama Allah, di sisa-sisa kesempatan hidup kita yang kita tidak akan pernah tahu kapan Allah panggil, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, kalau kita sedang ngaji begini, ada teman kita yang bacaannya mungkin belum baik, panjang pendeknya belum rapi, mahori hurufnya masih berantakan, tidak apa-apa, karena manusia ada prosesnya. Sudah dekat dengan Allah saja sudah alhamdulillah. Tapi kalau bisa kita sama-sama belajar lagi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, alhamdulillah. Jadi tadi kita bahas tentang berkah ya. Ada berapa kuncinya Bunda? Ada 5. Sebenarnya banyak tapi kita bahas di sini ada 5. Barang-barang tadi kunci berkah ada 5. Tangannya begini. Kalau yang pertama kita harus jaga akhlak, tangannya begini. Yang kedua kita jaga apa? Silaturahim, tangannya puter. Yang ketiga kita jaga sedekah, tangannya kayak tadi pas ibu bapak ngasih. Habis sedekah yang keempat kita jaga sholat, tangannya seperti sholat begini. Yang terakhir kita jaga Al-Quran, kayak buka Quran bisa sama-sama. Di sini yang pada gerakan, karena begini kita keluar, tentunya waktunya kita pakai, mungkin ada yang pakai biaya juga, mudah-mudahan minimal kita bawa kesimpulan. Tadi untuk hidup berkah kuncinya ayat 5. Pertama jaga akhlak, kedua jaga, yang ketiga jaga, yang keempat jaga, yang kelima jaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah anda, bunda terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk silaturahmi kepada kita semua. Izin ini di sesi yang terakhir saya ada oleh-oleh untuk kita semua. Ini oleh-olehnya adalah buku karya saya sendiri, sengaja dibuat tipis agar bisa sama-sama dibaca dan bisa bermanfaat. Di belakangnya ada profil saya, ada Instagram saya, ada TikTok saya, ada alamat rumah saya. Jadi ini untuk silaturahim. Buku ini izin ayahanda bunda, tidak kami perjualbelikan. Sekali lagi tidak kami perjualbelikan. Hanya saja buku ini saya yang cetak. Lalu ini kalau kita pengen memiliki bukunya, hanya infak cetaknya. Infak cetak ini kami pakai terus untuk dakwah, bukan untuk saya, bukan untuk akhlakul fitrah, tapi dari umat untuk umat. Jadi sengaja saya cetak. Jadi barangkali ayahanda bunda berkenan membantu syiar dakwah kami dengan memiliki buku ini yang infaknya Rp20.000. Dengan Rp20.000 kita membantu syiar dakwah, dan dengan itu insya Allah akan menjadi sedekah jariah. Jadi kalau ayahanda bunda ingin memiliki buku ini, nanti diedarkan sama tim, ada yang dari depan, ada tim izin dari depan, kita sambil bacakan Allahumma hamadul Quran. Yang mau silakan nanti diedarkan sama tim, karena disediakan infak baiknya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna wa alimna minhu ma jahilna wa asna
jannata hujata ya arhamar Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang hadir. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPR Masjid. Terima kasih telah mengizinkan kami semua untuk silaturahim bertemu dengan muda-muda yang Masya Allah, alhamdulillah. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda serta guru-guru kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.